Kemudian untuk pertemuan, jumlah pertemuan jadi kelas itu dibagi-bagi, ada kelas besar, kemudian ada kelas kecil. Jadi ada perkuliahan dibagi dalam dua kelas. Kelas besar itu yang dimaksudkan kelas besar, kelas gabungan dari kelas kecil. Jadi ada kelas A, kelas B, dan kelas C digabung di kelas besar dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya adalah diperkirakan pertemuan untuk kelas besar itu 5 sampai 7 kali. Jadi 5 sampai 7 kali. Kemudian kelas besar terdiri dari seluruh mahasiswa peserta mata kuliah tersebut dalam satu angkatan program studi. Kelas kecil minimal berjumlah 40 mahasiswa, kecuali jumlah total peserta mata kuliah kurang dari 40. Lalu yang di poin C ini, kualifikasi dosen untuk mengisi di kelas besar ini minimal doktor atau S3, atau garis miring guru besar dan praktisi. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kuliah mata kuliah dari praktisi yang akan mengisi kuliah kelas besar. Kemudian selanjutnya nanti di kuliah mekanika fluida ini semua materi atau semua buku bisa Anda baca atau Anda peroleh di Edmodo. Layarnya sudah berubah ya tampilannya ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini adalah tampilannya seperti ini, sudah berubah di layar monitor. Ini sudah dibuat untuk kelas mekanika fluida. Jadi di kelas fluid mekanik ini, mekanika fluida ini jumlah SKS-nya ada 4 SKS di semester ganjil. Nanti Anda bisa membuat account atau bisa membuat account secara free dengan Edmodo. Ada yang sudah pernah mencoba ini membuat atau login di Edmodo? Dulu pernah, Pak, waktu SMA. Ya, jadi masih ingat ya caranya ya? Jadi nanti setelah membuat account di Edmodo, kemudian masuk dengan kode kelasnya ini, kode kelas untuk mekanika fluida. Kodenya adalah N kecil, S kecil, M, C, A, 2. Jadi dituliskan kodenya sesuai dengan tulisannya. Kalau misalnya N-nya N kecil, pergunakan N kecil. Jadi NS, MC, A2.
Ya, jadi kode kelasnya tadi sudah dikirim di kolom chat Zoom dengan kodenya itu NSMCA2. Jadi nanti bisa login atau bisa membuat URL dengan URL Edmodo. Ini adalah URL-nya atau alamat linknya di Edmodo. Jadi bisa diklik di tulisan https://new.edmodo.com. Jadi masuk ke situ URL itu, kemudian setelah membuat account, sudah berhasil membuat account, baru masuk ke kode kelas. Kode kelasnya adalah N kecil, S kecil, M kecil, C kecil, A, kemudian 2. Jadi itu adalah kode kelas untuk mekanika fluida. Kemudian sampai sini ada pertanyaan bagaimana membuat akunnya di Edmodo. Lalu untuk absen perkuliahan, jadi yang sudah berhasil atau sudah bisa membuat kode kelas di Edmodo, bisa langsung menuliskan absennya sesuai kelas masing-masing. Jadi kalau misalkan Anda masuk di kelas A, di kelas B atau kelas C, jadi diklik di situ di kelas masing-masing, lalu dituliskan namanya siapa, kemudian dalam kurung nomor induk mahasiswa, NIM-nya. Jadi nama dan NIM. Ya, saya tunggu sampai sekitar 15-20 menit ya untuk membuat akun di Edmodo. Jadi nanti Anda coba tolong buat akunnya di Edmodo untuk bisa menginputkan absen. Jadi absen tersebut bisa diketikkan di kelas, karena setiap absen nanti akan ditulis tanggalnya tanggal berapa, tanggal 14 September, berarti hari ini 14 2020. Jadi Pak, maaf Pak, ya, izin ya, bertanya Pak. ya. Itu ditulisnya di kolom komentar apa gimana Pak? Yang mana? Yang absen? Yang absen, kenapa? Di Di pengumpulan. oh berarti Kalau bentuknya pakai Word Pak ya? Kenapa? Pakai Word Pak ya? Apa gimana Pak? Enggak. Jadi ketika sudah berhasil masuk di Edmodo, nanti dia akan tampilan seperti ini. Kemudian coba masuk ke pengumpulan. Nah, nanti isinya, kalau karena ini adalah saya sebagai autornya atau sebagai yang menuliskan di sini, nanti ada inputannya, dia akan tampil begini. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Pak, izin bertanya, ini yang Iya. masuknya itu melalui text respon bukan Pak? Absennya? Iya, melalui teks yang di kolom kolom chat, kan ada di kolom chat Zoom ya. Di kolom chat Zoom itu ada http
new.edmodo.com ya, yang di kolom chat Zoom. Klik aja di situ, kemudian buat account. Kalau misalnya belum memiliki account Edmodo, buat account dulu dengan cara menggunakan akun Gmail, akun email Gmail ya, Gmail. Lalu setelah bisa login, masuk, kemudian masuk ke kode yang di kolom chat tadi, ada kodenya NSMCA. Nah, jadi di sini ya, yang sudah saya refresh lagi di komputer ini, di refresh ada sebagai yang sudah masuk sebagai contohnya, ada 2 contoh ya. Yang pertama di kelas A. Di kelas A ini yang sudah menuliskan absen Marcelinus Aditya. Ini kelas A. Coba misalnya di kelas A ditulisnya ya. Jadi nulisnya seperti ini. Di kelas A, Marcelinus Aditya Pratama Susilo, dalam kurung ini adalah NIM, nomor induk mahasiswa 19 10 311 025. Kemudian, nah ini ada nambah lagi di kelas A. Kemudian coba yang di kelas B ya. Di kelas B, ini sudah masuk 6, ada 6. Ada namanya Bradfit Alkausar Balfas. Di Zoom ada ya namanya Bradfit Alkausar Balfas. Namanya ada ya. Halo. Pak, maaf Pak, kalau salah kelas gimana Pak? Salah kelas, kelasnya masuk di kelas mana nulisnya? Saya nulisnya di kelas C Pak. Di kelas C. Sebenarnya kelas apa? B Pak. Nggak lihat Pak BC-nya tadi. Ya, jadi tulis lagi di kelas B-nya. Ditulis ulang aja lagi. Oh, tulis lagi ya Pak. Ya. Jadi Oke, Pak. Jadi kenapa ini dibuat terpisah-pisah ya? Jadi ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan input absen. Jadi kalau misalnya di kelas A, namanya siapa saja yang sudah masuk, di kelas B, kemudian di kelas C. Lalu yang di kelas C ini yang sudah melakukan input absen ada 8 ya. Ada 8. Nah itu Pak, Satrio salah Pak. Yang ini, Satrio Iya, Dwi Pak. Anggoro. Iya Pak. Yang benar di kelas apa? Kelas B Pak. Ya, berarti Iya. kalau misalnya salah itu dikasih keterangan dalam kurung kelas B. Oke, Pak. Terus Saya juga udah ngisi ulang di B Pak. Ya, jadi kalau misalnya salah input, kasih dalam kurung kelas B atau input ulang lagi di kelas yang tertulis absennya di kelas A, B, atau C. Ini juga salah tadi, Pak. Ya, dimasukkan sesuai dengan ininya ya, dengan kelasnya. Jadi kalau misalnya nggak hafal atau nggak tahu di kelas A, B, atau C, di sini lihat aja di bagian lembar absen. Lembar absen ini bisa dibuka ya di layar monitor masing-masing. Jadi misalkan untuk lembar kelas C, di sini akan keluar tampilan. Nah, ini adalah tampilan gambarnya. Gambar kelas C untuk lembar absen 1,
2, 3. Yang pertama adalah Rizky Juli Rahmadi, kemudian Ahmad Rafli Wardani. Lalu bisa dilihat lagi selanjutnya untuk yang kelas C terakhir di Farhan Bintang Rahmat. Jadi ini adalah absensi untuk kelas C dengan absen tertulisnya 38. Ada 38 mahasiswa yang masuk di kelas C. Ya, jadi selanjutnya untuk materi perkuliahan ini bisa membaca atau bisa melihat secara detail atau secara lengkap di bagian paling bawah ya. Jadi kalau misalnya tampilan Edmodo ini di scroll atau dinaikkan naik turun ke atas dan ke bawah, itu coba lihat di bagian paling bawah. Nah, di bagian paling bawah ini saya sudah kirimkan semacam buku elektronik atau e-book dengan judul bukunya adalah yang pertama Basic Fluid Mechanics and Hydraulic Machine. Jadi mekanika fluida dasar dan hidrolik mesin. Kemudian buku-buku ini bisa dibaca ya, bisa dibaca secara online atau Anda bisa download secara free. Jadi ini kalau misalkan diklik di bagian ini, misalnya diklik di bagian nama bukunya Basic Fluid Mechanics, diklik, nanti akan keluar tampilan e-booknya seperti apa, dia akan keluar secara otomatis. Nah, ini adalah tampilan e-booknya. Jadi bukunya seperti ini. Total halaman ada sekitar 245 halaman. Jadi ada 245 halaman. Bisa dilihat atau dibaca isi dari buku tersebut, bisa dibaca isinya seperti apa. Lihat aja di daftar isi. Jadi daftar isinya ada penjelasan mengenai dimensi, kemudian unit system, kemudian aliran fluida, terus ada teori tentang airfoil, free jet bebas, dan seterusnya. Kemudian chapter 3 thermal hydropower station dan seterusnya. Jadi Anda bisa download atau memiliki bukunya dengan cara membaca secara online atau di-download. Kemudian itu adalah salah satu contohnya. Misalkan dilihat lagi buku yang lain, ada buku yang menjelaskan tentang prinsip dasar atau teori mendasar atau fundamental dari mekanika fluida, edisi ke-7. Jadi keluaran edisi ke-7 ya. Sekarang sudah edisi terbarunya, edisi ke-7. Nama bukunya adalah Fundamental of Fluid Mechanics. Dengan penulisnya adalah Munson, by Bruce R. Munson. Jadi buku Fundamental of Fluid Mechanics ini sudah ada terjemahannya atau sudah ada alih bahasa. Jadi sudah ada alih bahasanya. Itu nanti kalau misalkan ingin mencari, bisa cari saja di Gramedia. Itu sudah dilakukan alih bahasa di Gramedia dengan yang mengalih bahasa itu Harinaldi. Jadi di situ ada buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana isi bukunya untuk teori fundamental ini mengenai mekanika fluida? Jadi nanti Anda bisa mempelajari secara lebih komprehensif atau lebih
banyak sumber ya. Jadi sumber ilmu itu tidak hanya dari satu buku, jadi banyak sekali buku yang bisa diperoleh atau didapatkan secara online. Nah, ini adalah bukunya Fundamental of Fluid Mechanics. Isinya mengenai, jadi bisa dibaca di bagian ini, dilihat di daftar isi dari buku tersebut. Ini ditulis oleh Bruce R. Munson dengan tahun keluarnya itu di copyright-nya tahun 2013. Jadi terakhir di tahun 2013. Lalu isinya apa saja? Nanti isinya bisa dilihat di daftar isinya. Nah, ini adalah daftar isi dari buku tersebut. Kontennya menjelaskan tentang apa. Yang pertama itu di bagian introduction masih menjelaskan mengenai karakteristik dari fluida, kemudian dimensi atau dimensional dari homogeneity dari fluida tersebut, mengenai satuan baik itu satuan temperatur atau satuan kecepatan dari fluida atau satuan dari tekanan fluida. Jadi nanti Anda bisa membaca di buku tersebut. Lalu proses pengukuran atau bagaimana cara melakukan pengukuran untuk massa fluida dan berat fluida, nilai density, kemudian spesifik berat dan spesifik gravity dan seterusnya. Ini adalah penjelasan mengenai babnya, bab 1, bab 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai di terakhir di bagian bab 12 turbo mesin. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan bagaimana cara mengakses e-book tersebut? Apakah ada yang mengalami kendala atau permasalahan untuk mengakses bukunya? Kemudian yang lain coba dilihat e-book yang lain mengenai Introduction to Fluid Mechanics. Isinya apa? Isinya bisa dilihat di bagian ini. Ya, jadi ini adalah e-book mengenai masih berhubungan dengan mekanika fluida. Jadi banyak buku yang bisa dibaca ya, ada judulnya adalah Introduction to Fluid Mechanics. Kemudian bagaimana mengenai isinya, lihat aja di daftar isi, bagian di daftar isi kontennya menjelaskan apa.
dia menjelaskan introduction atau pendahuluan. Di bagian ini masih banyak menceritakan tentang persamaan dasar. Persamaan dasar itu seperti misalkan persamaan bilangan non-dimensional, Reynolds number, kemudian bagaimana persamaan aliran laminar, aliran turbulen, kemudian menceritakan mengenai skup dari mekanika fluida tersebut, aplikasinya di bidang engineering atau di bidang keteknikan bisa dimanfaatkan untuk bagian apa saja. Kemudian di chapter kedua atau bab kedua, fundamental konsep, bagian ini banyak menjelaskan mengenai karakteristik dari fluida tersebut. Jadi ada fluida yang dikategorikan sebagai fluida Newtonian. Ini ada fluida Newtonian, fluida non-Newtonian, kemudian sifat dari fluida, apakah memiliki karakteristik dari fluida, apakah fluida tersebut dalam kondisi termasuk kategori fluida compressible atau incompressible flow. Jadi Anda bisa eksplor atau bisa membaca ya apa yang maksud dengan fluida compressible. Jadi fluida yang bisa dimanfaatkan dan fluida yang tak bisa dimanfaatkan. Kemudian mengenai aliran, ada yang yang dimaksud dengan aliran internal flow, external flow, aliran untuk bagian di dalam pipa, kemudian aliran external flow seperti aplikasinya untuk bidang aeromodeling atau aerodinamika. Kemudian chapter 3 fluid static, chapter 4 basic equation, chapter 5 introduction differential analisis, dan terakhir sampai 13 chapter compressible flow. Jadi buku ini, e-book ini jumlah halamannya sekitar 899. Jadi ada 899 halaman. Kemudian coba lihat lagi e-book yang Mechanics of Fluid edisi ke-8. Gambarnya masih terlihat jelas ya di layar monitor. Jelas, Pak. Jelas. Ya, jadi nanti kita akan terputus ya sekitar 2 menit lagi, dan Zoom-nya akan terputus. Nanti bisa masuk lagi ke URL atau link yang tadi sudah dikirim di grup untuk mata kuliah mekanika fluida. Nah, ini adalah e-book yang selanjutnya mengenai Mechanics of Fluid. Penulisnya itu dari Mechanical Engineering. Isinya apa saja bisa dilihat di bagian ini. Jadi secara umum atau secara general, isi dari buku Mekanika Fluida itu hampir sama semuanya ya untuk semua buku, walaupun penulisnya atau pengarangnya berbeda-beda. Jadi pada dasarnya, pada intinya isinya itu hampir sama semuanya, seperti menjelaskan konsep dasar, fundamental, kemudian ada penjelasan mengenai dimensi atau non-dimensional number, kemudian mengenai masalah satuan unit ukuran dalam fluida, bagaimana cara melakukan pengukuran fluida, kemudian masalah compressibility atau masalah fluida compressible, kemudian kekentalan dari fluida, surface tension, dan seterusnya di bab pertama. Kemudian fluid static,
mengenai efek gaya buoyancy ini juga ada di buku di buku yang sebelumnya, penjelasannya mengenai bab efek buoyancy. Lalu persamaan Bernoulli equation, lalu momentum equation, terus dan seterusnya sampai di bagian akhir bab 13 fluid machine, atau yang kalau yang sebelumnya adalah turbo machinery. Jadi kalau di sini dinamakan fluid machine, tapi di buku yang lain turbo machinery.